pagi untuk kita semua dan selamat hari Minggu. Senang bisa berkumpul kembali, memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, buku Katekismus Gereja Anglikan sudah ada. Ini ada 4 bab dan di sekolah St. Andrew Batam, sekolah kita di Batam. Boleh tuh sih kita dulu. Nah, di sana ini menjadi buku wajib untuk anak sekolah. Jadi ini juga sudah tersedia di bawah. Ini bagi kita ini pelajaran dasar iman Kristen, dan pengajaran ini penting karena inilah fondasinya agar apa? Agar kita tidak gampang terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang lain. Dan tingginya sebuah bangunan itu bergantung kepada fondasinya, kan? Jadi kalau fondasinya bagus, bangunannya bisa besar dan bagus. Dan gereja kita juga ikut ambil bagian dalam menerjemahkan buku ini. Buku ini diterjemahkan berbulan-bulan tahun lalu. Berbulan-bulan karena apa? Karena penerjemahnya banyak orang. Jadi antar satu dengan yang lain juga secara teologi, secara ini berdebat. Tapi kami berbulan-bulan mengerjakan ini. Nah, puji Tuhan, ini sudah ada. Yang sudah daftar boleh ambil di bawah nanti. Yang belum dapat juga boleh ambil, boleh pesan dari Josie ya. Sementara ada 20 buku yang disediakan di bawah. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semua siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Karena teks yang tadi dibaca oleh Sandi cukup menantang ya. Stefanus dilempari. Wah, apakah habis ini kita dilempari gitu kan? Oke. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami ucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, gereja mula-mula setelah hari Pentakosta semakin berkembang, semakin banyak orang yang menjadi percaya, semakin banyak jemaat yang harus diurus. Dan karena saking banyaknya jemaat, sudah ada sebagian orang yang merasa tidak terlayani. Oleh karena itu beberapa kelompok bilang ke Rasul, pilihlah diakon agar semuanya boleh terlayani. Dan dipilihlah Stefanus dan ke-6 orang lainnya, ada 7 orang. Nah, siapa Stefanus? Next di Kisah Para Rasul 6 ayat 5 dikatakan, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan dia lebih menonjol dibandingkan ke-6 orang lainnya. Di ayat berikutnya dikatakan, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah, karena orang melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat, orang Yahudi nggak senang. Ini bikin kacau ini si Stefanus ini. Mereka mulai menghasut, mereka mulai mempertanyakan, dan mereka mulai berdebat dengan Stefanus. Cuman karena dia penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat, dia bisa menjawab semuanya. Akhirnya mereka sedemikian rupa menghasut gimana caranya agar Stefanus ini dibawa ke mahkamah agama dan ditanyain. Maksudnya sudah tidak baik. Ini kita harus tangkap Stefanus, kita mau kita mau tanya dia dari mana kuasanya. Saudara pernah ditangkap dan dibawa ke suatu tempat? Belum pernah ya? Jadi dulu waktu saya misi di Aceh, jadi waktu itu kami ada pelayanan pendidikan anak dan bangun rumah, dan ada tim dari Amerika mau datang berkunjung untuk mengadakan pengobatan gratis. Dan mereka ini sudah keliling dunia mengadakan pengobatan gratis. Nah, saya dulu waktu mereka datang senang sekali tentunya. Tapi saya bilang wanti-wanti, di sini nggak boleh ada tanda salib di baju, di kalung, nggak boleh ada tanda salib. Di sini sensitif, gitu ya. Dan mereka setujui, oke, tidak masalah. Akhirnya mereka datang, gitu ya. Pas hari hanya saya periksa semuanya, nggak ada tanda salib, aman lah ini, gitu ya. Tempat sudah kita siapkan, sudah dengan masyarakat setempat, sudah diumumkan jauh-jauh hari pengobatan gratis gitu. Dan tentunya mereka senang karena
tsunami adalah awal Aceh terbuka bagi dunia. Mereka melihat itu, wah ini orang asing, mereka senang kan. Jadi dilakukanlah pengobatan gratis, dan saya mendampingi dokternya sebagai penerjemah kan, sakitnya apa bu, dan lain sebagainya. Dibuat resepnya, dikasih obatnya, mereka pulang. Demikian awalnya berjalan lancar, sampai tiba-tiba akhirnya terkumpul banyak dengan muka yang mau ngamuk. Kenapa? Karena salah satu obat yang mereka bagikan itu mereka sudah bagikan obat cacing. Jadi di Amerika itu semua orang 2 kali setahun mereka makan obat cacing. Nah, di obat cacing itu ada tulisan Yesus hidup, Jesus live, dan ada tanda salib. Wah, mulai mereka yang datang tadi berkumpul, balik badanmu, mereka dengan muka marah, panggil sana sini. Saudara tahu kalau orang Aceh juga banyak yang badannya besar dan lain sebagainya kan. Kami sudah dikepung, saya hari itu, waduh ini mungkin di sinilah saya berakhir. Mungkin ada pikiran seperti itu. Ini kalau diamuk habis saya ini. Mereka mulai ramai sekali, mungkin waktu itu yang menghalangi mereka nggak berani macam-macam ya, karena ada orang bule, orang Amerika kan. Tapi itu pun mereka semakin banyak, mereka bahasa dan lain sebagainya kan. Saya sudah panik. Nah, jadi saya bisa merasakan ya mungkin apa yang dirasakan Stefanus tadi ya. Mereka juga orang yang minoritas baru membuka pelayanan baru, agama yang baru ya di sana dalam konteks orang Yahudi. Tidak seperti sekarang, Kristen kan sudah umum ya, mainstream kan. Nah, mereka masih gerakan yang baru. Demikian juga saya halnya di Aceh itu kan, mereka wah ini apa? Yesus hidup, Yesus live. Puji Tuhannya nggak lama ya, nggak begitu lama ada polisi yang amankan kita. Dibawalah ke kantor polisi. Dan mereka juga ikut kan, di luar juga ini dan lain sebagainya. Di situ ditanyain dan nggak enak saudara. Ya, kalau saya ingat itu kalau bukan gara-gara mereka orang bule, mungkin saya sudah gimana-gimana. Nah, tapi luar biasanya Stefanus waktu dia dibawa ke Mahkamah Agama, next. Oh, mungkin nggak ada sebutnya. Tapi dikatakan bahwa dia mukanya seperti malaikat. Ya. Di pasal 6 dikatakan bahwa Stefanus yang penuh dengan roh, dia tidak takut, dia tidak gentar dengan intimidasi sedemikian rupa. Kalau saudara tanya mukanya waktu itu seperti malaikat enggak, saya ketakutan. Saya mungkin aduh ini gimana ini gitu. Dan setelah kejadian itu semua koran lokal juga meliput tempat kita dan lain sebagainya. Saya dulu waktu keluar di sana pun udah ngeri gitu. Ini ketemu orang aja sudah nggak berani. Beberapa lama saya memilih tinggal aja di dalam tempat kami. Nah, tapi muka Stefanus seperti malaikat. Dia tidak takut, malahan di Mahkamah Agama dia mulai menceritakan tentang Yesus. Dan dia bilang apa? Sebelum di sini dia jelaskan apa? Dia bilang mulai daripada Abraham, bapa leluhur kita, dipanggil oleh Tuhan. Dia memiliki anak Ishak dan Yakub. Akhirnya ada 12 orang suku Israel ya, dari anak Yakub, dan akhirnya Yusuf dijual ke Mesir dan mereka pindah ke Mesir, bertambah banyak di sana dan Tuhan memanggil Musa dan seterusnya. Stefanus gak gentar, dia jelaskan semuanya mulai dari awal bagaimana Tuhan memanggil mereka. Dan sampailah Stefanus pada penjelasan ini, dan ini yang membuat hati mereka ngamuk. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati, ya, dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Next. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Maksudnya Yesus. Next. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nah, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semua itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Wah, mereka sudah, wah kami hajar kau gitu ya.
Tapi Stefanus nggak berhenti, saudara-saudara. Stefanus merespon, next. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan dia nggak hanya menatap ke langit dan melihatnya, dan dia juga memproklamasikannya, next. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kira-kira sama seperti sekarang kan kita juga pengakuan iman rasuli kan ada ini kan. Dan Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kira-kira begitu. Tapi bedanya dia penuh dengan intimidasi, penuh dengan hati yang sudah ingin menghajarnya. Sekalipun begitu banyak kebencian di sekelilingnya, sekalipun sepertinya dadanya sudah tidak punya pengharapan. Lihat Stefanus, dia melihat ke langit dan dikatakan, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Wah, ini makin ngamuk lah orang Yahudi, karena mereka menganggap Yesus itu sesat, kok bisa di sebelah kanan Allah. Kira-kira begitu. Next, mereka berteriak-teriaklah mereka, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Menutup telinga artinya mau bilang apapun kau harus kami hajar, gitu ya. Dan apa respon Stefanus? Next, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Dia diseret keluar kota, dilempari. Wah. Kalau kita hari ini diseret dan dilempari, bagaimana respon kita? Kalau hal yang tidak kita harapkan terjadi, yang kita tidak senangi terjadi, bagaimana respon kita? Bagaimana respon Stefanus? Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ini nggak normal kan? Masa diseret, dilempari, maksud masih berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ini respon yang nggak normal. Betul ya? Ya biasanya saya ingat kalau kita pergi setelah pulang gereja, makan gitu kan di Pasar 3. Kalau kelamaan juga kita protes, ngamuk. Lama kali gitu kan. Benar apa benar? Benar. Benar ya? Ada nggak kita berdoa, "Ya Tuhan Yesus, tolonglah tukang masaknya itu"? Enggak ya? Yang ada, aduh ini kok lama kali. Apa nggak sebaiknya kita pindah tempat gitu ya? Betul kan? Itu reaksi yang normal. Tapi apa yang dilakukan Stefanus sebenarnya dia sedang melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus di waktu khotbah di bukit dia berkata seperti ini, next. "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawat orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Nah maksudnya ini bukan begini ya, tiba-tiba di jalan kita ditampar, tampar lagi, tampar lagi. Ya kan? Nah, itu juga namanya ngajak ribut kan? Tampar lagi, bukan. Maksudnya gini, kalau ada orang yang jahat, yang dengan sengaja membuat kita marah, jangan ikut level permainannya, kira-kira begitu. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan satu hal pada kita. Yesus suka, kita akan dinilai bagaimana reaksi kita, aksi kita akan sesuatu. Kita mendengar istilah ini kan, next. Aksi berbicara lebih besar dari kata-kata, ya kan? Action speak louder than words, bahasa Inggrisnya. Tapi reaksi kita berbicara lebih besar dari keduanya. Reaksi kita berbicara lebih besar dari keduanya. Yesus ajarkan apa? Kalau tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Maksudnya jangan mau ikut permainannya. Yesus sedang mengajarkan kita seni ini. Next, underreaction versus overreaction. Yesus seringkali melakukan apa? Underreaction.
bukan overreaction. Underreaction itu artinya apa? Sudah digituinnya tuh kau masih kau doakan dia, ya kira-kira begitu. Sampai orang wow, amazing. Nah, kita kebalikannya overreaction, gitu ya caramu ya. Kau belum tahu siapa, ini overreaction. Nah, tapi Yesus mengajarkan apa? Underreaction. Dan kita akan mengalami ini, gimana pun kita hidup pasti akan ada orang yang akan membuat kita kecewa. Tapi coba pikirkan hari ini ya, kalau misalnya kita dalam situasi ini, gimana kita meresponnya dengan underreaction? Ini tugas untuk kita semua, tugas untuk saya juga. Bayangkan nanti di rumah mulai hari Senin sampai Sabtu, bagaimana biasanya, silakan. Oke. Bagaimana biasanya kita merespon kalau sesuatu yang tidak menyenangkan tidak kita sukai terjadi? Ingat itu dan pikirkan bagaimana caranya merespon dengan underreaction. Pikirkan, gimana caranya ya? Nah, orang-orang kan suka pintar itu kan. Kamu si salah, aku si robah gitu. Nah, ini kalau dipraktekkan sih indah gitu. Benar ya? Tapi kalau nggak dipraktekkan nggak indah nih. Jadi orang-orang yang jago, silakan. Nah, ketika Yesus menyampaikan ini, Yesus sedang mengajarkan bagaimana caranya underreaction. Tapi sebenarnya underreaction itu adalah cara merespon yang wow, yang over sebenarnya pada waktunya. Nah, ketika Yesus disiksa, disalibkan, dipermalukan sedemikian rupa, ketika Allah dihina oleh yang diciptakannya, pencipta tersalib, apa kata Yesus? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa ya Yesus ya. Wah, Thanos baru dapat cincin nama aja langsung, setengah dunia habis dibuatnya ya kan. Untunglah Tuhannya bukan Thanos, kok nggak habis kita? Karena Yesus bilang, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, coba pikirkan, kira-kira kita, bagaimana kita bereaksi? Dan ini yang dibuat oleh Stefanus. Dia benar-benar menjadi murid Yesus. Di ayat next, waktu ini terjadi, waktu dia diseret keluar kota, dia dilempari, dihajar. Kira-kira Stefanus salahnya apa? Ada nggak dia menghujat agama? Tidak ada, tapi dia dibilang kau menghujat, kau menghina Musa, menghina Allah dan lain sebagainya. Apa kata terakhir dari Stefanus? Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ada hukum Taurat kan? Jangan membunuh kan? Oke, ini dia lagi orang nggak mau dengar, dilempari. Dan waktu mereka melempari dia bilang apa? Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggal dia. Mirip ya dengan kata-kata gurunya Yesus ya. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus merespon dengan underreaction. Mungkin semuanya kita bilang, semuanya nggak seperti Stefanus. Benar, kita nggak ada di masa seperti Stefanus. Tapi kita semuanya orang Kristen, orang yang mengaku percaya Yesus. Kita boleh belajar bagaimana mengaplikasikan underreaction. Inilah yang membuat perbedaan. Yesus katakan demikian, karena pada waktu itu orang Yahudi tahu mata ganti mata, ya kan? Nah, dia bilang jangan sama seperti mereka. Kalau sama seperti itu apa bedanya? Kira-kira begitu. Dan Yesus ajarkan apa? Underreaction. Dan ini yang dibuat oleh Stefanus. Makanya PR untuk kita semua, ya. Kenapa saya rindu nanti tiba-tiba semuanya saya juga demikian, kami juga mau mengiklik agar apa? Agar anak-anak kita di rumah, pasangan kita juga seminggu ini terheran-heran. Loh, kok beda ya? Kok terjadi perubahan? Kita mulai menerapkan itu kan, kata-kata kalau itu kan
mati sedang bijaksana kan, kamu si salah, aku si roba. Nah itu kan, prakteknya itu agak berat ya kan. Nah, tapi kalau dilakukan, kita sedang melakukan apa yang Stefanus lakukan. Yesus mengajarkan seni underreaction, merespon dengan tidak seharusnya. Karena akan ada selalu kemarin kami sedang lampu merah tiba-tiba terdorong mobil dari belakang kan, ada yang udah lampu merah terdorong ya gitu kan. Nah kalau kita mau overreaction kan, harga diri gitu kan, apa ini bisa gitu kan. Tapi kira-kira apa sih yang didapat gitu kan. Bagaimana kita merespon dengan underreaction? Ini PR untuk kita semua, karena biar nanti minggu depan kalau ada kesaksiannya, ada terjadi perubahan, WA saya ya, saya melakukannya dan saya melihat ini terjadi. Amin. Nah, Yesus katakan, next terakhir saya tutup dengan ini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang lain berkata kepada kita semua, ada harga untuk mengikuti Yesus, menyangkal dirinya. Dan kalau kita lihat Stefanus, dia rela mati, dia begitu banyak besar harga yang dia mau bayar untuk menjadi murid Kristus. Dan kita hari ini tidak ada dalam situasi yang sedemikian parahnya, ya. Tapi pertanyaannya, seberapa jauh kita mau membayar harga untuk menjadi murid Kristus? Apakah kita mau merespon apa yang diajarkan oleh Yesus? Merespon dengan underreaksi, karena reaksi kita itu berbicara lebih banyak. Amin. Setuju? Kamu si salah, aku si roba. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.